saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya. Kalau saya ini diurus oleh korporasi, sampai kiamat Pak Abraham, miskin terus. Enggak bakalan sukses. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak ke Nusantara. 3, 2, 1. Kan waktu sebelum ada PSN ini kan sejahtera ya hidup sebagai seorang nelayan ya. Iya, yang jelas saya ini kan dibesarkan dari hasil perikanan dan pertanian oleh orang tua saya dulu, gitu kan, sehingga alhamdulillah saya bisa jadi sebesar ini, gitu kan. Nah kemudian karena bapak saya juga nelayan petani, saya mewarisi pekerjaan itu. Nah memang sebenarnya Pak Abraham, saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004. Yaitu kasus tentang penambangan pasir laut Jakarta, dan itu PIK 1, ya. Jadi dari PIK 1 kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang, itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah, udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini buat saya bertanya-tanya, kok uang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar tuh ceritanya. Iya jelas itu Mak. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Karena itu sepanjang hampir 30 km lebih. Wong dari Karangserang sampai ke Kerunjo. Nah, jadi nggak mungkin rakyat yang... Nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk, segala macam. Ini kan persoalan. Nah, sampai akhirnya Pak Abraham saya mikir, loh saya ini jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya ya itu nggak normal Pak Abraham. Nggak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran yang kecil. Itu kan nggak normal. Yang normal itu lingkaran yang kecil harus dimasukkan ke lingkaran yang besar, makanya muat. Kalau ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelan oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal. Maksudnya kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara. Yang anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah, lingkaran kecil adalah korporasi. Nah, saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah, makanya saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut jelas. Bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit gitu kan. Iya. Berarti sejak ada menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petung si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman. Harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Tidak aman. Karena ada preman. Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi Davide et impera. Itu begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial.
mengotak-ngotak. Ini orang mana? Nggak boleh ke sini karena ini urusan orang ini, sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit gitu. Oh, begitu. Kembali lagi ke persoalan saya. Nggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat Pak Abraham, miskin terus. Nggak bakalan sukses. Mustahil seperti nggak ada siang nggak ada malam. Mustahilnya. Mustahil ya. Karena pikiran mereka hanya untung rugi. Untung rugi pikirannya lah. Kalau saya yang sebagai yang dikelola, dia yang mengelola, ya otomatis ya kita kalah terus. Oh, jadi gitu ya? Kira-kira nih. Ya, okay. Saya pengen menurut pemirsa. Ini namanya pemaksaan atau penyerobotan atau apa ya? Saya akan cerita nih. Si A punya tanah, gitu kan, nggak mau jual, tiba-tiba diurug. Nah, setelah diurug disamperin, dikasih DP. Nggak diterima, tanah udah diurug. Iya kan? Diterima nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan, kasih nggak? Oh, diintimidasi. Model kan begitu, cuman nggak begitu doang, cara doang yang berbeda. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diurug dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng, butuh sirkulasi air. Lah tempat sirkulasinya diurug sungainya. Ya, otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang, udah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 mah ya WRI. Kalau sampai ke tangan, kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Iya. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000, gitu kan, sama Pak Heri, yang beli Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya mah nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, ya? Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan mah, ntar lah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan sayanya tidak 50.000 per meter, 30.000 Bu, itu juga dipotong lagi 2.000. Berarti bukan penjajahan gitu udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu, saya nggak mau dijajah. Terakhir nih saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu lah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Itu. Jadi menurut Kang Khalid sebaliknya, harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Lah ya paling ke tukang parkir, security, paling itu juga cleaning service. Paling banter cleaning service. Nah, kita hitung tambak, laut gitu kan. Penghasilannya. Padi gitu. Di situ kalau misalnya ngomong padi nih, yang ngomong sawah. Di situ ada tukang ngegebot. Di situ ada kuli ngoyos. Dan bukan satu orang. Sesawah itu kalau 1 hektar tuh bisa 50 orang, 20 orang. Ada tukang ngelektor, ada pedagang pupuk, ada kuli angkut padi. Ini kan mata rantainya banyak. Terus ada penggilingan padi, di penggilingan padi ada jual beras. Di dalam gilingan padi ada dedaknya buat makan ternak, makan ternaknya dijual lagi. Yuk kita hitung ini mah ya. Itu
sampai tingkatannya petani tambak. Petani tambak ada kuli jaring ikan panen, iya kan? Habis panen ada kuli ngangkut ikan bandeng dari empang ke darat, ada tukang es. Itu hilang semua ya? Iya, nanti hilang kalau durugin terus. Di situ ada pedagang pakan ikan, di situ ada pedagang bibit bandeng, di situ ada pedagang ikan dibuat kerupuk, cilok, bontot, empek-empek dan lainnya. Jadi itu hilang semua dengan adanya PSN ini ya? Karena ruangnya, sumbernya diambil. Diuruk. Oke, jadi kita hitung aja. Jadi bukan menciptakan tenaga kerja, tapi justru memiskinkan ya, menghilangkan. Bohong kalau hitung-hitungan analisa. Misalnya proyek itu menguntungkan. Misalnya kan gini, saya mikirnya PSN itu kalau nggak salah namanya proyek strategis nasional. Iya kan? Anggaplah mau dibangun misalnya wisata. Atau jembatan. Atau tol. Atau apalah namanya. Yang namanya nasional itu ya harus umum. Kepentingan semua orang. Semua orang umum. Tol misalnya. Itu bukan nasional. Ngomong misalnya apa namanya? Kalau waduk itu boleh lah ya. Waduk kepentingan nasional. Pokoknya yang gratis itu nasional. Kalau masih masuknya bayar, ada orang nggak punya duit nggak bisa masuk. Bukan nasional. Itu mah perusahaan. Itu perusahaan yang Aqua harga 1.500 jadi 2.000, 5.000. Jadi udah mencari keuntungan dan memiskinkan rakyat di sana. Udah penyembah berhala aja. Udah. Saya ini dibilang orang yang paling tidak berdaya. Apalagi mau ngurusin hal-hal kayak seperti ini. Mikirin makan sehari-hari aja saya udah kerepotan. Lah kita ngurusin ini ngilangin waktu, tenaga segala macam. Kalau bukan karena saking tertindasnya, saking susahnya sehingga saya bergerak. Kan udah saya bilang tadi, jika negara tidak hadir, saya akan pimpin Banten untuk melawan korporasi tersebut. Bukan melawan negara ya. Melawan korporasi. Melawan korporasi. Cuman kalau kemudian label PSN itu distempelkan ke korporasi, ya saya lawan. Nggak takut. Jadi bahwa misalnya proyek PIK 2 yang di PSN kan ini banyak manfaat, itu kan nggak banyak midarot, banyak menyerap tenaga kerja, keuntungan gitu. Saya pastikan mereka ini orang-orang yang saya bilang antek penjajah. Misalnya contoh gini, dia ada keuntungan di proses transaksinya. Dan antek lurah yakin dia, orang-orang seperti itu. Artinya ada keuntungan bagi mereka, perutnya pribadi sendiri, nggak memikirkan sosial, hubungan muamalah seharusnya seperti apa. Begini, sampai tingkat mertuanya aja dimakan. Jangankan temen, sahabat, tetangga, mertuanya sendiri dimakan, kanibal kan berarti. Gara-gara PSN ini? Iya, maksudnya begini dimakannya. Dia ambil surat-surat tanahnya, diambil. Karena saya ini adalah lurah gitu kan. Punya, saya ambil aja, nanti saya jualin ya Bu, Pak. Sampai sekarang belum dibayarin, suratnya udah dibawa. Begitu prakteknya? Iya, bahkan kanibal. Nah, kalau pasti orang yang model begini, kalau di publik ngomong, siapa bilang PIK 2 itu misalnya proyek yang di PSN kan itu midarot, banyak manfaatnya, menyerap tenaga kerja, ini kasih itu. Kasih bansos ini, itu kan bohong, itu sesaat. Bullshit ya? Saat itu mah. Makanya kan nih Pak Abraham, saya mau tanya ya. Biar saya nggak bingung ya. Proyek strategis nasional, anggap ini proyek strategis nasional nih Pak Heri ya, diserahkan ke swasta. Modalnya swasta. Kira-kira kalau kita boleh dibilang itu negara hukum, ini hukumnya gimana Pak Abraham? Karena ini nggak ada yang gratis, bukan nasional. Masuk bayar, segala bayar. Aqua yang 1.500 jadi 5.000, 10.000. Kalau saya mah belum lihat. Nggak ada ya? Belum lihat saya mah. Cerita hilir itu. Kalau begitu Bang Holid, berarti kalau negara seperti gitu ya? Iya, mencaplok negara, mencaplok kedaulatan. Gitu, saya nggak suka itu. Sama aja mencaplok saya nggak mau dicaplok. Karena itu tumpah darah itu mah nggak boleh dicaplok oleh korporasi gitu kan. Kalau ini tercaplok berarti udah nggak ada Indonesia. Indonesia itu kan tanah dan air. Airnya dikuasai, lautnya, tanah daratnya dikuasai. Lah Indonesianya mana? Saya nggak senang itu. Jadi itu. Saya ajak perang sampai mati. Saya siap itu, siap mati saya mah udah. Karena saking nggak senangnya, saya nggak sudi sayanya dipimpin, dikelola oleh mereka, karena pasti saya ini miskin sampai kiamat. Saya jamin. Itu.
Jadi Kang ini mah bukan mungkin sifatnya ya. Ya Pasti. Miskin itu ya, misalnya saya ini sebagai warga negara Indonesia petani nelayan, jika dikelola oleh korporasi, wajib miskinnya. Ya, ya. Wajib sebutnya, bukan mungkin, wajib. Artinya mau tidak mau ya miskin, harus miskin. Sampai kiamat makanya. Dimiskinkan ya? Udah itu mau karena dicetak miskin, udah. Mau dilihat dari sudut pandang apa aja, ayo. Pasti miskin. Wong mereka mah untung rugi mikirnya. Nah, kita dikelola oleh orang yang penyembah berhala, ya pastilah. Jangan sampai saya tinggal tulang doang anak cucu itu juga nanti digeleng jadiin bedak, diolah mah dijual lagi. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara Indonesia. Serahkan ke saya sebagai rakyat yang akan memimpin perlawanan ini. Terima kasih. Kang Heri ada?